Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizul karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok sepi. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin jamaah salat Isya wa Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini, detik ini, kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sehingga bisa mampu melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing menuju masjid yang mubarak ini di dalam rangka melaksanakan sholat Isya wa Tarawih. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amalan yang terbaik. Kenapa yang pertama perlu saya sampaikan, kita harus bersyukur karena betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang barangkali tahun lalu masih berada di tengah-tengah kita, mungkin adik kita, mungkin kakak kita, saudara kita, tetangga kita, bahkan orang tua kita. Tapi apakah di malam hari ini mereka juga masih ada di kanan kiri kita? Oleh karena itu kita yang berada di sini ini menunjukkan bahwa kita ini masih dicintai oleh Allah dan disayangi oleh Allah. Dicintai dan disayangi oleh Allah ini dalam arti mungkin karena kita ini masih banyak dosa, atau barangkali karena kita ini diberikan kesempatan untuk menambah bekal kita di dalam rangka nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang akan tahu, akan paham tentang hal itu, apalagi ini bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh keagungan, maka jangan dilewatkan begitu saja kesempatan yang baik ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, mumpung kita ini masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, mari kita laksanakan ibadah puasa kita laksanakan qiyamul lail kita dengan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, saudara-saudara? Akhir-akhir ini barangkali banyak di antara saudara-saudara kita merasa kebingungan di dalam rangka mencari seorang figur. Dunia juga sudah penuh dengan berbagai macam perubahan. Zaman sudah zaman digitalisasi, bukan lagi zaman
tetapi sudah mengarah kepada 5.0. Semuanya serba digital, semuanya serba teknologi. Karena serba digital dan serba teknologi, maka banyak sesuatu yang barangkali tidak pernah kita duga. Ada berita yang simpang siur, ada berita yang sifatnya hoak, bahkan ada fitnah. Era sekarang ini banyak fitnah yang muncul di hadapan kita. Kenapa itu bisa terjadi? Yang salah bisa benar, yang benar bisa disalahkan. Itu semua karena perubahan zaman. Ya. Sehingga banyak orang kebingungan, saya ini harus kemana di dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada. Siapa yang harus kita tiru? Siapa yang harus kita pedomi? Maka kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, tentu kita tidak perlu ragu dan tidak perlu resah. Kira-kira panjenengan ini Pak, kalau terjadi masalah-masalah yang besar, banyaknya fitnah, banyak masalah, itu kira-kira jenengan larinya kemana kira-kira Pak? Tentu kita sudah diberikan petunjuk oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lari kemana-mana, larinya kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa kita harus berlari kepada Al-Quran dan hadis? Karena di dalam Al-Quran itu sudah tidak ada keraguan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Itulah kitab, tidak ada keraguan bagi kita. Hudal lil muttaqin. Maka ketika ada suatu ketimpangan, kita tidak usah resah lagi. Tentu kita lari kepada Al-Quran. Inna hadal Qur'ana yahdi. Karena Al-Quran itu adalah suatu yang lurus, jalan menuju jalan yang lurus. Yahdi lillati hiya aqwam. Jadi Al-Quran adalah jalan yang lurus. Jangan kepada siapa-siapa. Tapi kadang-kadang ada di antara kita ketika ada permasalahan larinya bukan ke Al-Quran, tapi larinya ke seseorang. Kalau kita lari kepada seseorang, apa yang terjadi? Justru nanti yang terjadi malah akan kecewa. Tapi kalau kita lari kepada Al-Quran, tentu hati kita merasa tenang, hati kita merasa bahagia. Karena Al-Quran ini adalah sebagai pedoman bagi kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Maka ketika ada perselisihan, permasalahan, kita dilarang untuk berselisih. Maka ketika kalau terjadi seperti kemana kembali? Tentu ke kitabullah, ke Al-Quran. Nah, lalu bagaimana dengan sunnah? Sunnah itu adalah penjelas daripada Al-Quran. Karena Al-Quran ini sifatnya global, sifatnya mujmal, sifatnya umum. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, tetapi justru yang menjelaskan adalah as-sunnah atau hadis. Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW berpesan kepada kita, kalian aku tinggalkan dua perkara. Apa dua perkara itu? Adalah Al-Quran dan hadis. Jadi setiap ada permasalahan yang terjadi, maka jangan kemana-mana, kita tetap kembali kepada Al-Quran. Nah, bagaimana agar kita ini atau bagaimana kita kembalinya kepada Al-Quran, dengan cara apa?
tentu melakukan ibadah-ibadah yang senantiasa dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh seperti bagaimana ketika baginda Rasul menyontohkan kepada kita salat. Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kita salat. Tapi kadang-kadang masih banyak di antara saudara-saudara melihat bagaimana salat tarawih misalnya, ada yang cepat, bahkan terlalu cepat. Padahal baginda Rasulullah Muhammad SAW juga sudah mengingatkan ketika di antara saudara-saudara ini salat dengan cepat-cepatan. Salat ini kan kita menghadap kepada Allah, harus menundukkan diri kita kepada Allah dengan tawadhu, dengan penuh khusyuk. Tapi kalau cepat-cepatan, di mana letak ketawaduan kita kepada Allah? Kita harus menunduk, semuanya serba pelan. Ya kayak panjenengan misalnya ketika menghadap pimpinan panjenengan yang biasanya gerusa-gerusu, tapi begitu menghadap pimpinan, sikap panjenengan pasti berubah, kalem, lambat. Ini menghadap pimpinan. Bagaimana ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, tentu semuanya itu dalam rangka agar supaya kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Orang kalau beriman dan bertakwa itu tidak ada lain landasannya. Landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan sunnah. Kira-kira Bapak Ibu ini kepingin menjadi orang takwa atau enggak nih Pak? Saya yakin panjenengan hadir di masjid sini di dalam rangka ingin menjadi orang yang bertakwa. Kalau nggak kepingin menjadi orang bertakwa, tidak mungkin hadir di sini. Karena ini adalah salah satu jalan kita menuju ke dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itu tidak hanya sekedar menjalankan perintahnya Allah dan meninggalkan larangannya, tidak. Takwa itu tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain, tidak bisa. Takwa itu ada kelas-kelasnya. Takwanya orang yang tidak punya dengan takwanya orang yang punya tentu berbeda. Takwanya orang yang di dalam kehidupannya biasa-biasa, sholat, puasa, dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Tapi bagaimana dengan takwanya orang yang mampu? Tentu tidak hanya sekedar melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, tidak cukup. Kalau takwanya orang kaya, tentu dengan harta bendanya yang telah dimiliki ini yang digunakan sebagai sarana dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mestinya begitu. Nah, makanya ada ciri-ciri orang yang bertakwa yang sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Imran. Bunyinya begini. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Nah, ini ciri-ciri orang yang bertakwa, diantaranya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra.
adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik di waktu tidak punya maupun di waktu punya. Apa ini artinya? Bahwa ketika kita mau infak, tidak usah nunggu kaya. Infak itu kan tidak perlu banyak. Infak itu tidak perlu banyak, sedikit tapi istiqomah itu lebih baik, dan itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Sedikit tapi istiqomah, tetapi akan lebih baik ketika banyak dan istiqomah. Makanya dalam arti tidak usah menunggu ketika punya. Mau infak nunggu punya. Ya kalau punya, kalau tidak, kapan harus infak? Nah, ini semua dalam rangka mengantarkan kita, di antaranya kita meyakini bahwa Al-Quran itu yang akan memberikan petunjuk pada kita. Di samping itu, kita sebagai umat Islam tentu sebaik-baik umat Islam, sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillah di sini saya lihat sudah banyak anak-anak ya. Nah ini sebagai regenerasi penerus ya. Maka Al-Quran ini jangan ditinggalkan, kembangkan agar anak-anak kita betul-betul mampu membaca, menulis, memahami Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebatas dibaca pada malam Jumat, tetapi Al-Quran harus dibaca di setiap saat ketika kita tidak punya kesibukan. Nah, inilah sebenarnya yang perlu kita tanamkan pada diri kita, bahwa ketika ada permasalahan pada diri kita, maka kita tidak perlu kemana-mana, kita tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ada guna dan manfaat, dan mudah-mudahan dengan waktu yang masih ada beberapa hari ini, monggo panjenengan tingkatkan bacaan Al-Qur'annya, panjenengan tingkatkan pemahaman Al-Qur'annya, panjenengan tingkatkan kajian-kajian tentang Al-Qur'an, sehingga kita punya wawasan yang luas bahwa Al-Quran itu betul-betul sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai pedoman. Begitu juga hadis ini adalah yang menjelaskan, menerangkan apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.